Ya ini maksudnya buat bicara maksudnya entah ngasih edukasi atau pengalaman, sharing pengalaman segala macam. Terlihatnya bercanda. Tapi setidaknya ada yang Kembali lagi di Furious Good Time Rat Friend Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu spesial sekali dari Ubud. Represent Ubud, bro. All the friend from Ubud. Halo teman-teman. Perkenalan lu, siapa namanya nih Wi? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya. Nama AKA Nidzuan. Dari Ubud. Jadi Nidzuan ini adalah salah satu artis graffiti Bali ya. Pelaku. Nah. Nidzuan ini salah satu pelaku graffiti di Bali yang disponsori bisa dibilang disupport sama Furious Bali. Kali ini saya akan mengulik apa aja kegiatannya Nidzuan selama masa pandemi. Masih berkarya kah atau cuma ya diam-diam aja? Boleh dijawab langsung berarti. Boleh dijawab langsung. Gimana sih kegiatan selama pandemi? Sebenarnya awal mulai pandeminya itu udah masih tetap gambar aja sih sama teman-teman. Masih tetap berkegiatan lah ya. Masih tetap berkegiatan. Terus kemarin juga sempat nge-trip kan sama Furious. Nanti late, bro. Nanti kita upload video trip kita ya. Bakal kalau bisa reguler setiap bulan sih kita tripnya. Itu harus. Terus kayak belakangan ini sih berencana karena aku juga ada toko graffiti di Ubud tapi masih offline. Tapi rencananya bulan ini mengurangi sedikit porsi untuk gambar jalan biar orang lain yang belanja di kalemnya. Jadi aku bisa ekosistemnya biar jalan kayak gitu aja sih. Tapi masih gambar-gambar digital terus masih Nidzuan juga seorang desainer, maksudnya graphic design. Kalau ada yang ada commission work, masa-masa kayak gini, sangat membantu. Ini ada apa nih kok ada betul baru podcast keberapa nih udah dapat sponsor aja. Represent from Menyamo dari Kak Adit. WhatsApp Kak Adit diajak minum tadi di luar dulu sorry. Biar lancar ngocehnya. Boleh ngomong kasar nih? Boleh. Kasarnya tapi enggak kasar-kasar banget. Santai di sini podcastnya santai. Cheers dulu nih. Cheers. Aduh. Salute guys. Selama masa pandemi ini kan kegiatan masih tetap sama teman-teman gambar segala macam. Kira-kira ada event nggak di sebelumnya tuh atau yang akan sebelumnya kita sempat bikin aku sama teman-teman sih di teman-teman graffiti ya ngerangkul teman-teman juga sempat bikin acara pameran graffiti Suksma Bali. Suksma Bali itu dah rencananya. Ini masih rencana sih bulan depan tuh kita berencana bikin kayak bukan private party ya bilangnya, kita bikin piknik gitu tapi yang kita rangkul dulu teman-teman karena masa pandemi juga nggak bisa rame-rame ya jadi orangnya dibatasin. Jadi nih kan kalau graffiti itu kan setauku ada kru-krunya tuh maksudnya kru gitu. Kalau kelompok nyamuk itu apa namanya? Kru gini. Kelompokku sebenarnya TCP Crew, tapi yang masih aktif bisa dibilang beberapa teman-teman. Sisanya masih aktif, tapi yang masih gambar di jalan gitu ya cuman 5 orang. Ya. Tapi masih terkoneksi kok kita maksudnya sama mungkin lagi sibuk. Masih ada pada kerja, ada nikah juga, udah ada beberapa yang nikah. Enggak sih beberapa, satu. Kemarin tuh kan saya sempat datang di acara nyamuk yang pameran di Ubud tuh. Apa namanya? Suksma Bali. Suksma Bali itu yang keberapa tuh acaranya? Itu sebenarnya pertama atau enggak, itu acara ketiga, tapi pertamanya
acaranya cuma jamming silaturahmi, cuma gambar tapi nggak ada pamerannya, nggak ada exhibition. Jadi yang kemarin tuh ada live graffiti-nya, terus ada musik, pamerannya juga, ada musiknya. Kita juga ada selonding kayak apa, sangkut pautin apa SDM lokal yang bisa kita ajak bareng gitu. Jadi kita kolaborasi juga kayak gitu. Seru sih pas waktunya saya kebut acara. Saya setengah acara udah lupa. Semua mabuk. Itu tujuannya sebenarnya. Mabuk semuanya. Tapi asik tetap berkarya, tetap mabuknya tetap biar balance gitu dibilang sama orang-orang. Nah, bahas tentang graffiti, bahas event yang kemarin Suksmo Bali itu ya. Suksmo Bali itu kan saya lihat kayak ada tour juga kemarin tuh, maksudnya di mana gambar. Ini mewakili satu kru aja apa ada banyak kru graffiti, maksudnya bergabung dan buat acara Suksmo itu apa cuma TCP aja yang buat? Gini sih, apa itu lebih ke bukan per kru ngewakilin satu krunya, kita lebih ngerangkul apa teman-teman yang emang kita sering aja, terus kita kita diam-diam aja nih, nggak ada party-partyan nih gitu. Apa tuh? Mic-nya Wi. Jangan ketangsa-tangsa. Itu dah jadi ada teman dari Nusa Dua, Denpasar, Tabanan, Ubud juga. Jadi kita nongkrong bareng nih dulu Sebelumnya nongkrong di tempat kerja kan. Jadinya mulai ada obrolan, yuk kita bikin sesuatu nih men. Terus ada teman dari Batu Bulan juga yang sempat kuliah di Jogja. Jadi yuk bikin acara yuk nanti di Bali gitu. Ya udah kita bikin party-partyan berarti dulu kayak gitu. Suksmo Bali ini siapa aja bisa? Ya siapa aja. Siapa aja. Enggak satu kru aja. Enggak satu kru. Ya. Karena kemarin saya lihat ada artis tato juga yang ikut gambar. Itu lebih ke gini secara tidak langsung itu aku ngundang teman-teman dari ada kenalan anak tato. Terus tak ajak dia, yuk pameran di acaraku nanti sama teman-teman nih gitu. Oh, aku boleh nih ngajak temanku artis tato nih buat live painting di sana gitu. Oh, ya yuk kayak gitu, nggak ada batasan misalnya tapi kita cuma nyediainnya kayak gini kayak gitu. Oke, manfaatin ya sebisanya kayak gitu aja sih. Lebih fleksibel itu aja. Keren sih maksudnya jadi penggemasannya nggak satu genre aja. Terbukti itu ada artis tato yang ikut gambar sekalian pameran lah. Sekalian pameran tuh di situ. Terus dari acara kemarin tuh ada nggak karya kalian yang kalian pamerin tuh terjual atau gimana? Terjual sih enggak sih kayaknya, tapi kemarin kita juga nggak mikir bakal kita bikin bukan untuk jual, tapi belakangan lah itu ya. Ya itu belakangan lah. Yang penting kita bikin koneksinya dulu, karena yang aku tahu tuh graffiti itu gimana kita berkoneksi dengan teman-teman sih circle kayak semua skena sih kayak gitu sih, semua skena yang namanya berkomunitas skena banget yang namanya berkomunitas tuh emang seperti itu ya, maksudnya dari obrolan kecil sama teman-teman yuk buat sesuatu akhirnya bisa terwujud. Masalah dapat plus-plusnya itu kan pameran tuh mau laku, syukur nggak laku ya. Kita kepuasannya lebih di situ. Terus kita kemarin juga kita nggak nyangka sebenarnya, kita bukannya nyari keuntungan dari karyanya, tapi malah ada brand-brand kayak Furious kemarin support. Terima kasih Furious. Ya kan banyak juga ada brand-brand yang partisipasi. Ya partisipasi banyak sih, tapi nggak hafal. Kayak ada beberapa brand dan orang-orang yang membantu kita di dalam acara itu, nggak satu kru, nggak satu tongkrongan. Saya juga senang, maksudnya kebetulan dulu saya juga satu sekolah sama dia, cuma tapi beda angkatan. Beda angkatannya sama kakakku. Beda angkatan, jadi saya lihat kebetulan yang punya galeri teman juga, teman angkatannya. Seangkatan saya, ini mau pameran nih, bisa nggak support? Saya nggak berpikir panjang, support gas, apa yang bisa dibantu, tak bantu. Beberapa kali bikin itu Suksmo Bali-nya kan kayak sebelumnya kan ada 2 acara sebelumnya itu, kayak yang pertama cuman jamming aja, terus kita emang pengen ngeliat teman-teman yang seantusias gimana sih mereka kayak dengan adanya acara kayak gitu. Terus dari situ terus kita mau bikin pameran nih, terus
kayak sebelum bikin pameran kita bikin kayak pre-wedding kayak pre-wedding. Pre-event. Pre-event. Kita bikin pre-wedding kalau nganten usah nemu kalau nganten. Belum. Ya. Kan tadi kita udah bahas tentang acara krunya Suksma Bali, kegiatan apa aja yang dilakukan masa pandemi. Dan sekarang ngomongin graffiti itu kan banyak hal yang bisa apa namanya tergabung di graffiti itu dari style apa namanya sih? Style gambarnya. Lebih ke teknis gambarnya. Style gambarnya, style artisnya juga. Kan pasti personal passion personalnya. Kalau Mu tuh lebih ke apa karakter graffiti ya? Saya kan awam nih tentang graffiti, mungkin teman-teman juga yang pengen tahu atau belajar graffiti bisa dijelaskan seperti apa ini. Kalau setauku sih graffiti itu ya ada beberapa jenisnya, tapi aku yang memilihnya yang lebih ke letter ke tulisan. Terus di letter itu juga ada simple piece, kayak ada white style kayak gitu. Yang simple piece itu lebih ke tulisannya lebih gampang dibaca lah, tapi masih ada gaya yang bisa dikeluarin di situ. Sing mekilit istilahnya. Ya, sing mekilit. Kalau wild style kan lebih mekilit tuh, kayak gitu. Aku lebih ke yang wild style sih, tapi gimana caranya biar orang-orang tetap masih bisa baca dan menikmati itulah ya, tapi nggak yang terlalu wild, terlalu gini. Ada juga yang gambar kayak realis tuh. Itu realis juga, ada potret ada emang kayak ada beberapa jenis yang setauku sih yang sekarang tak inget nih ya, kayak ada wild style, kayak tagging, throw up, kayak potret. Terus sebelum graffiti itu kan ada pembagiannya dari street art tuh. Dari street art tuh kita ada ada lagi jenisnya itu kayak ada wet paste, terus ada blockbuster, terus ada stencil kayak gitu. Ya lumayan banyak sih. Banyak ternyata Kilas balik sedikit ya. Apa sih yang membuatmu tuh bisa terjun di dunia graffiti awalnya? Bisa aku pengen belajar graffiti nih. Apa sih yang membuatmu kayak gitu? Awalnya sih lebih ke gimana ya, keren. Enggak sih bilang keren-kerenan juga enggak. Tapi kalau misalnya dulu tuh lihat dari tetap sih referensinya datangnya dari luar. Enggak, maksudnya ada temankah yang ngajakin atau gimana? Awal nyemplung di graffiti dulu? Awalnya aku gambar di tembok sendirian nih, di kertas. Otodidak. Terus lihat masih zamannya Facebook, terus iseng dah upload foto kirim ke Facebook, terus habis itu diginiin sama dikasih tahu kalau mau ngajar graffiti nih belajar ke Mutas, ada Mutas BKH. Dikasih tahu, diajakin sama Mutas kan. Syarat Mutas. Terus diajakin sama diajak dah gambar sama Mang Kari. Anak-anak Sayo mural masih angkatan saya. Ya, angkatan Wi itu semua tuh udah ngajakin, ayo gambar di sini Mu. Tuh udah diajak dah gambar di situ, diajarin kayak belajarnya langsung di jalanan kayak gitu loh, itu udah awalnya itu udah lebih ke yang nyoba-nyoba sendiri, tapi jadi otodidak kan biasanya ada mungkin diajakin teman, diajarin teman segala macam. Berarti Mu nih dulunya mungkin karena nonton YouTube atau lihat lebih ke nonton gini juga. Dulu kan lumayan banyak tuh ada lomba-lomba graffiti. Itu udah ada kayak dulu kayak DNZ tuh kayak gitu. Mereka udah pada gambar, aku sama masih nongkrong masih liatin. Clevely ini kok bisa gambar gini ya gitu. Jani baru bisa gambar gitu. Ya sekarang sampai masih belajar masih banyak pelajaran ya. Gini Bu juga apa namanya? Kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin ada penontonnya mau belajar graffiti, kira-kira apa yang bisa dimulai untuk belajar graffiti itu? Maksudnya pengen kan ada nih siapa tahu penontonnya. Ya, teman-teman yang nonton mungkin Rago lah hobi gambar graffiti, cuma nggak tahu arahnya kemana, mulainya kayak gimana juga. Kalau sepengalamanku sih lebih ke kalau misalnya mau mulai langsung ke tembok nggak masalah, tapi ada bagusnya kita misalnya coba di kertas dulu loh.
perbanyak kayak tagging. Berarti skate juga? Ya, sketching. Ya, kayak ada teman-teman di New York bilang kayak Graph Life tuh kita ya setidaknya nggak cuma di tembok aja kita gambar, di kertas juga kita gambar. Ya, manfaatin waktu kita buat yang latih skill. Nggak sih skill kayak lebih tangannya lebih lemes gitu biar lebih lentur ya, lebih gitu. Berarti kalau orang graffiti itu sebelum eksekusi tembok dia nyiapin desain dulu atau emang apa yang pengen dibuat tanpa skate paham. Lebih ke gini sih awal-awal mungkin kita perlu adanya skate tuh karena ketika kita nge-skate terus kita pindahin ke tembok tuh nggak 100% sama yang di kertas. Mungkin bisa ada perubahan. Ya, kita juga lihat posisi temboknya itu kan nggak sama di kertas kayak gitu. Media-medianya juga beda. Tuh dah perlu ada skate, tapi ketika kita udah tahu flow letternya kita, stylenya kita, ya skate itu kadang-kadang udah di luar kepala kayak gitu. Ya perlu latihan berarti juga latihannya sering-sering harus juga ya. Ya. Kayak gitu sih, Berarti kalau teman-teman yang mau mulai belajar graffiti tidak perlu berkecil hati, bisa di rumah dimulai dengan sketching. Ya. Apalagi sekarang ada YouTube banyak. YouTube banyak, cari aja itu. banyak lah. Kalian cari sendiri. Apa keywordnya graffiti. Apa ada itu. Apa punya channel YouTube? Punya tapi baru 1 video. Apa ya boleh? Ya boleh, needs one, boleh di follow itu. Enggak sih, dilihat di situ. Aku ada kemarin tugas akhir jadi kayak aku bikin sisi. Tugas akhir kampus. Dibuatin video. Ya dibikinin. Ya emang tema yang diangkat graffiti. Ngangkat graffiti. Itu kalau tak bayangin sekarang sih kayak tugasnya itu nggak kayak ngubah kayak gitu. Aku dulu kayak bikin kayak gimana sih masyarakat biar ngepandang graffiti itu vandalisme kayak gitu. Ya nggak bisa, emang graffiti itu datang gara-gara vandalisme. Tapi, maksudnya ngerubah persepsi masyarakat. Ternyata tema gininya tugas kayak gitu. Itu lebih ke arah ya biar gimana akademis menerima biar tetap bisa gambar. Bang satu hobi, bang masuk, bang lulus maksudnya. Biar kita bisa adaptif sama akademisnya itu. Jadinya tak bawa kayak ranahnya gimana graffiti itu bisa dikolaborasiin dengan gaya tradisional Bali kayak gitu sampai sekarang nanti bisa kemana-mana juga ya ternyata itu kalau kita mau ngubah pandangan graffiti tentang vandalisme itu nggak bisa, tapi lebih ke arah gimana kita ngembangin graffiti itu kemana kayak gitu, bisa ke arah tradisional, gambar tradisional itu dah kayak gitu. Terus dari kanmu udah sering ikut event-event tuh saya lihat. Event graffiti terkeren menurutmu apa? Yang di Bali aja lah, di Bali. Yang lingkungan kita dulu lah. Suksma Bali. Suksma Bali keren. Gak ada yang soalnya aku mabuk pas itu. Jadi kayak keren kayak gitu. Tongos bebas. Kayak gitu. Apa yang tak bilang acara terkeren di Bali selama pengalamanku ya kan di Bali sering tak lihat ada sampai internasional juga. Ya kemarin tuh ada Tropika juga itu teman-teman dari All Caps, shout out All Caps, Julian, kayak teman-teman Dobi, ada teman-teman yang sebelumnya di All Caps, kayak dia juga dulu tuh kayak All Caps tuh kan teman-teman juga punya, sekarang masih teman-teman, terus kayak dia nge-guide. Kok banyak kali temannya Iya teman-teman. Kayak aku hampir salah ngomong tuh, tapi jangan kayak gitu tuh dah mereka ada acara ya kita support kayak gitu. Tapi kalau menurutku yang terkeren di Bali itu masih Suksma Bali. Karena kalau bilang di Bali ya gimana kita nyikapin ke teman-teman di Bali, gimana kita ngerangkul maksudnya yang diajak asik-asik nih. Asik kayak gitu. Kita bukannya yang teman-teman yang lain enggak asik diajak tapi kayak gitulah yang tak rasain tuh. Kita ada beberapa teman yang sampai mabuk di acara kayak itu. Acara berarti nih, gitu. Acara keren tuh kalau bisa buat teman kalian semua tuh mabuk kayak gitu. Di semua event komunitas pun seperti kayak itu. Gitu ya enggak sih? Kayak misalnya dia bilang kayak buat timbal teko rame, ngidang orto-orto sharing. Si punya deh. Aduh. Bukan yang sukses acara. Kelihatan sukses acara biarpun kelihatan. Kepuasan tersendiri aja sih maksudnya. Itu dah. Ya ada beberapa acara kayak Tropika kemarin bikin festival ya. Dan mau ikut nggak di acara itu? Kemarin sempat ikut yang keberapa tuh lupa ya. Kayak
Tropika juga nggak ngisiin misal tagar ini yang acara keberapa kayak gitu juga. Ya. Tadi kan bahas event apa namanya yang mau ikutin tuh Tropika. Tropika apa Tropikal? Tropika. Ya, Tropika. Mau sempat join di event itu sama artis graffiti Bali aja atau ada dari luar juga atau mungkin? Ada dari luar, tapi yang kebetulan yang pas sebelahan gambar tuh teman-teman di Bali semua kayak gitu. Jadi spotnya tuh beda-beda ya? Yang pertama baru nggak di satu main spot kayak gitu. Terus yang kedua apa yang ketiga gitu ada di satu gudang kayak gitu dijadiin satu, tapi temboknya ada banyak kayak gitu. Berarti mencar. Ya mencar, tapi di satu area. Aduh. Tapi di satu area kayak gitu. Iya. Terus ngomong-ngomong graffiti, nggak jauh juga dari style ya. Ya, style pakaian nih. Pakaian harus bahas pakaiannya sedikit lah. Oke. Karena paham. Furis itu berkecimpung di dunia pakaian. Ya, paham. Menurutmu nih pribadi, Furis itu bisa masuk nggak di pergrafitian? Maksudnya desain-desainnya walau nggak semua ya, beberapa mungkin. Ya, aku paham sih gimana lajurnya Furious, kayak ada beberapa yang masih casual, jadi masih ada yang masuk ke di skena kayak tuang dulu. Jadi kayak gitu. Kalau masuk sih selera lagi Jadi kalau aku pribadi ngomongin style tuh dari dulu kan role modelnya ini bro kayak gitu. Kayak gitu loh, kayak dulu tuh ngawur kayak nggak tahu style kayak gimana, terus kayak semakin kesini itu ya punya style sendiri kayak biru aja, kayak gimana kenyamannya berpakaian kayak gitu. Terus kayak Furious tuh menurutku bisa karena ada beberapa pilihan loh, nggak cuma di satu casual tuh saya sengaja emang. Paham. Maksudnya ngasih masukan ke bos juga, maksudnya biar buat yang seperti ini nih biar bisa masuk di dunia ini. Ya biar luas cakupan target audiensnya itu ya. Terus kalau sekarang nih trend fashion yang mau ikutin tuh apa? Maksudnya kan mungkin dari pergrafitian tuh ada nih yang graffiti itu stylenya kayak Chicano aku lebih ke gini sih lihat di di aplikasi Pinterest. Search-nya auto-tune itu kayak gitu. Oh ini kayak oke. Oh ya udah, nggak ada kayak graffiti itu style tuh nggak ada batasan. Apa aja ada fashion orangnya. Kayak misalnya dia orang graffiti yang emang base lagunya misalnya metal ya dia kayak pakaiannya metal. Nggak ada batasan. Dia suka hip hop, stylenya hip hop. Ada gitu. Yang suka punk, mungkin stylenya punk. Ya kayak gitu dah, nggak ada batasan style. Berarti pakaiannya tuh mempengaruhi juga tuh ya, maksudnya playlist selera musiknya ya. Mungkin kayak jadi secara tidak langsung. Nyambung lah maksudnya istilahnya. Dari musik, fashionnya, kembali lagi bidang yang dia tekuni. Misalnya kalau saya suka BMX, saya suka musiknya punk rock misalnya, otomatis masih lah ada pasti ada strum gitu, pasti kebawa kayak gitu, misalnya nuansa punknya lah segala macam. Berarti di dunia graffiti pun gitu ya, misalnya emang ada graffiti misalnya dia suka metal, dia tampilannya metal? Ya, yang setauku tuh Nightshot tuh dari luar, terus kayak Merch dari Solo juga pakaiannya emang metal-metalan pang-pangan kayak gitu ya. Emang dia kayak suka musiknya dari gitu. Dari gaya desainnya juga kayak gitu, jadinya kayak gitu. Keren berarti ya komunitas itu, maksudnya saling mempengaruhi ya. Saling musik, mau itu musik, graffiti, skateboard, BMX, maksudnya nyambung ya, maksudnya trennya gitu. Pun gitu ya. Jadi kayak gini juga kayak secara tidak langsung kita juga kenal sama orang-orang skate, orang-orang BMX ya sekarang kenal kan kulturnya emang kayak gitu. Jadi kulturnya bisa street lah. Masih kita berkembang di jalan kayak gitu mungkin ya. Jadinya ya secara tidak langsung kita ketemu di jalan. Oh ya udah, kita berkoneksi kayak gitu gitu ya. Kita cheers dulu nih biar salut Menyamo. Thank you Menyamo, terus disponsori Menyamo.
arak teriak nih, wih. Rempah teriak. Rempah nih. Ya, Balinese tradisional apa namanya? Terus ada beberapa teman juga yang dengerinnya kayak gamelan tapi dibarengin dengan lagu-lagu lain. Terus kayak aku juga kayak ikutin denger kayak gitu. Terus tak bawa ke style graffiti. Oh, masih bisa masuk loh kayak gitu jadinya, wih. Mempengaruhi juga berarti musik lo di graffiti ya. Setauku sih kayak gitu, kayak beberapa orang kan pasti dengerin lagu terus dari lagu ini mungkin dia dapetin inspirasi segala macam ya. Secara tidak langsung itu kebawa dari stylenya dia. Keren sih itu ya, maksudnya bisa berbagai perpaduan. Ya bro, graffiti terus komunitas-komunitas lain itu pasti connecting semua kayak. Terus dari yang event yang mau ikuti itu kan tadi yang paling berkesan pasti Suksemo tadi. Ada nggak event graffiti yang kurang asik nggak? Oke. Nggak perlu nyebut eventnya sih, pengalaman, sharing pengalaman aja. Siapa tahu kan dulu baru buat acara atau buat ikut event graffiti. Mungkin dipandang sebelah mata, maksudnya nyen sih ngentuk kan baru buat acara. Dulu tuh lebih ke kayak event tuh kita ketemu teman-teman graffiti itu dari lomba, wih. Ikut lomba dulu berarti. Kalau dulu tuh kita berkomunitas tuh dari lomba lu ketemu sama orang ini, ketemu orang-orang ini kayak gitu. Dari situ baru kita di sini ada obrolan kayak dulu ada lomba di Hard Rock gitu. All Cap sih dulu bikin. Teman-teman di situ terus dari situ sebelum mau kenal teman-teman tuh berarti sebelum kenal mereka. Terus aku ikut lombanya itu padahal ngebat tuh gaya lu tanya ikutin orang dulu kan masih belum punya style sendiri tapi kok rencang no kayak gitu. Tapi enggak sebenarnya kalau semakin kesini ternyata aku ngebat tuh kayak ngikutin style orang namanya aja prosesnya perjalanan proses. Aku merasa itu sih, maksudnya ternyata dari graffiti juga ada istilah-istilahnya kayak gitu ya. Tahu informasinya itu dari jalanan bertukar pikiran kayak gitu. Makanya perlu aku rasain tempat nongkrong tuh di graffiti banyak nongkrong biar banyak teman. Terus di graffiti tuh susah nih nyari tempat nongkrongan yang emang tengah-tengah, wih. Jadinya spot pointnya kalau misalnya di All Caps nih Canggu, aku buat ke sana buat ngobrol ya nggak masalah sih, tapi kayak jauh aja lu. Ya seminggu sekali oke lah. Kayak nggak seminggu juga. Kayak sebulan sekali itu pun kayak mikir-mikir lu. Kalau ada pameran, kayak ada acara kayak gitu, ya udah yuk ke sana main sekalian lihat-lihat gimana teman-teman di situ. Kalau Mu pernah nggak trip keluar Bali untuk buat graffiti atau ngikutin event yang di luar Bali? Kemarin sih aku lumayan beberapa kali sempat ke Street Delin di Jakarta yang diselenggaraan oleh Gardu House di Jakarta. Teman-teman di sana ya beberapa kali itu sempat pertama tuh ke sana nggak tahu siapa tuh tidur di. Terus kenal nggak kenal sama sekali? Nggak kenal tapi dari graffiti itu aku juga nggak nyadar loh. Kok tiba-tiba aku bisa kamu connecting kamu gini ya kayak gitu dari cara berpakaiannya nyambung kayak situ terus ngobrol nginep satu ruangan kayak gitu di situ bareng-bareng sama dari orang dari mana-mana kayak gitu terus dari situ pelajari kayak mereka nongkrong dulu kayak gitu tukar pikirannya. Kalau kita cari-cari nggak ada tukar pikiran tapi ketika kita nongkrong di situ ya udah tukar pikirannya secara tidak langsung kayak gitu. Karena yang saya tahu dulu saya pernah main ke rumahnya tiba-tiba banyak ada orang yang nggak saya kenal karena jujur saya kan dari SMA dari kecil nongkrong di rumahnya dia di rumahnya terus lihat perkembangannya dia yang bisa nyen aja kayak gitu Dawi kayak banyak teman-teman luar yang nginep di sana saling itulah ya gitu. Saling misalnya mereka datang ke ubud ya kita apa bilangnya ya maksudnya kayak kita ngajak dia kayak kita ngajak dia gambar kayak feedback kayak gitu misalnya kita home away kayak Pak Bola gitu misalnya kita kemarin aku sempat ke Jogja kayak gitu misalnya diajakin gambar sekalian ini ada event diajakin gambar bareng ikut di event dulu. Ya langsung ikut di event kayak gitu ya secara tidak langsung kayak gitu kan selain menambah pertemanan juga menambah wawasan mungkin saling tukar pikiran nih sama teman-teman graffiti dari luar. Menurutmu
perkembangan graffiti di Bali itu sekarang gimana? Kalau di Bali perkembangannya sekarang nggak tahu sih. Aku kan kebetulan kacamatamu ya, persepsinya persepsimu ya. Aku lihatnya kayak gini sekarang tuh kan aku kebetulan jualan kaleng tuh yang kaleng apa nih jelaskan langsung bisa dipromokan. Bleforku kan kebetulan jual tools graffiti. Oh jadi nih punya brand Blefor namanya, di mana Blefor tuh nyediain perlengkapan graffiti lah. Ada mulai dari cat kaleng, terus apa namanya? Caps. Ya ujungnya itu, terus sambungannya itu kayak gitulah, sketchbook kayak gitu. Pokoknya segala macam alat-alat pergrafitian ada di Blefor. Ya setidaknya aku masih bisa ngelengkapin kalau teman-teman bisa bikin yang kecil yang mana kayak gitu. Terus belakangan mungkin mau nanya langsung bisa Blefor ke tempat Bali. Ya, bisa apa namanya Instagramnya? Blefor.bali apa gitu. Lupa. Gimana? Terus kita belakangan ini yang nanyain beli alat-alat tools graffiti itu lebih ke orang-orang yang pengen gambar layangan. Nggak apa, tapi kan, kayak gitu perkembangannya lebih ke arah gitu, maksudnya bukan pelaku grafitinya yang lebih mungkin di aku ya sih kayak gitu, mungkin di Gianyar tuh lebih ke orang-orang yang perlu gara-gara ada layangan ini bisa digambar pakai pasti layangan selepuk kayak gitu. Pasti udah tahu nih, mereka nggak pernah gambar nih, beli apa nih, pasti nanya dah yang keluaran kecil kayak gimana kayak gitu. Beli capsnya langsung di sana kayak gitu. Lebih kalau perkembangan teman-teman yang baru-baru gambar tuh ada sebenarnya, tapi nggak tahu ya. Kemarin Suksma Bali sempat kayak kan bikin skate battle. Jadinya siapa yang menang di skate battle-nya itu bisa live painting di pameran. Kayak gitu. Ada nggak orang-orang baru yang ikut? Maksudnya apa orang-orangnya itu aja? Nggak sih ada tapi ada. Orang barunya mungkin kayak aku malu-malu ya. Masih malu-malu. Ya, bro, kamu menang nanti gambarnya di live painting pas pameran. Enggak aku malu nanti. Saran saya ya yang begitu itu emang harus dirangkul maksudnya. Mungkin kan yang namanya berkomunitas ya. Saya pun dulu baru berkomunitas tuh nggak bisa ngomong gitu pasti kayak gitu. Malu jadinya emang harus dirangkul yang lebih ya kayak gitu itu dah kayak kita misalnya di Suksma Bali kemarin, ya ayo bro, ya udah kalau kamu misalnya nggak mau gambar ya udah main aja ke acara kita kayak gitu loh. Terus kemarin juga ada etos bule nih tapi bisa bahasa Indonesia, bisa Bali itu campah loh. Terus bule Bali ya bule, dia emang bule tapi istrinya apa pacarnya itu orang Indonesia loh jadinya. Cara Sam berarti. Ya, Sam. Itu dah apa namanya? Dia tak suruh live painting lah di acara. Aku nggak mau bro, aku mau fokus mabuk ya, bawain arak tegajrugan sial, disuruh gambar. Ya sekena tongkrongannya secair itu loh, maksudnya kita misalnya diajak gambar, aku di luar gambar, aku mau kesana buat happy nih kayak gitu. Berarti selain buat graffiti, kalian bisa menambah pertemanan dan bisa mabuk bareng. Udah akrab sama nongkrong aja dulu baru gambar bareng kayak gitu. Iya, benar sih. Loh tapi ayo lah. kayak gitu dah. Sebenarnya yang semakin kesini aku mahamin graffiti itu di Indonesia atau enggak di Bali itu lebih ke koneksinya sih yang lebih dibangun, bukan style yang siapa yang lebih keren nih kayak gitu loh. Kesininya lebih ke aku kenal teman mural nih kayak mau hebat nggak punya teman juga percuma. Percuma banget sih kayak itu dah kayak kita temenan aja dulu nanti kalau musuhan temenan aja. Habis temenan jadian sabi itu aduh ya cheers dulu ya. Aduh mau tempik nak brengsek merah wih. Ya merah rekordnya wih, mukanya wih merah enggak. Ya, tadi kan kita udah bahas tentang gimana dunia graffiti Mu dan komunitasnya Mu ya. Sekarang ada sedikit game, bukan game sih, apa namanya, biar seru-seruan aja. Seru-seruan Jadi saya kasih pertanyaan, ntar Mu jawab cepat ya. Oke.
Cepatnya seberapa nih? Harus cepat, Wi. Ya sebelum cepat kita itu dia menyamau otentik. Biar enak gitu. Menyamau otentik kalian harus dude. Sini mana, Wi? Harus coba nih, nak. Aduh. Padahal yang Rosella lo, yang kopi katanya lebih gila. Aduh. Bukan katanya lo. Sangat emang gila. lebih gila. Cheers lo, Wi. Cheers lu deh. Biar yang kasih pertanyaan juga sama Bu. Ayo. Ready? Ready. Ya. Pakai kaos atau kemeja? Kaos. Classic hat atau bucket hat? Bucket hat untuk sekarang. Karena saya tahu Mu ini sering sekali pakai topi. Senang banget pakai topi ya. Kepalaku agak aneh. Lokal brand atau brand import? Lokal brand, Wi. Emang keseharian ya, sering. Ya. Metal atau hip hop? Hip hop lagi, nak. Hip hop lagi, Wi. Hip hop ya. Terus yang terakhir nih, graffiti atau seni patung? Maaf, seni patung. Dadah. Graffiti, Wi. Udah sangat jelas graffiti lo. Jadi bagi yang mungkin sedikit informasi ya. Jadi bapaknya Mu ini adalah seorang seniman patung yang sangat terkenal bisa dibilang. Iya, katanya dan dia juga gitu. guru saya. Iya, betul sekali. Waktu SMK. Iya. Jadi kalau kalian tahu patung-patung yang besar ada di Bali kebanyakan tuh no face. Kayak di Simpang Siur, di mana lagi tuh? Di Padangkala tuh, di bandara. Ya banyak patung besar lah. Ya, senimannya itu adalah bapaknya Mu nih tersendiri. Respect. Yes, sir. Jadi saya agak sedikit kaget sih awalnya dia memilih desain grafis untuk karena base dari orang tua. Basic dari orang tua itu berbeda sekali tolak belakang sekali karena bapak pematung tradisional bisa dibilang apa sih pematung ya lebih ke gini Wi, kalau mau tahu sebelumnya lebih ke kakakku sih ngasih tahu kayak coba cari di kafe bro, kayak terima kasih Ngok. Kayak dia ngasih tahu kayak gitu. Dia ngarahin juga tapi ya cuman segitu aja. Karena dia juga udah di patung mungkin biar nggak semuanya pada bersaing sama saudara. Saya kaget sih awalnya lihat Mu tuh, dia milih di kafe sementara bapak basicnya pematung. Ya kalau lingkungannya patung patung semua dari kakek ya, sampai dari kakek. Seniman patung. Terus saya pernah tanya juga apa alasan milih desain grafis tuh gitu. Apa jawabnya lupa. Skip momen. Dulu kamu masih SMA. Biar jawabannya dia simpel banget. Ya biar beda, biar nggak sama bapak gitu. Serius. Kenapa sih semua itu kan ada jalannya. Kembali lagi bener. Nggak bisa dipaksakan juga. Mungkin orang tua emang di patung gini, maksudnya bakatnya. Keberuntungannya juga di situ. Keberuntungan di sana segala macam dan mungkin nggak bisa dipaksain juga ke anak. Menurut saya nih calon bapak di bakal kayak gitu. Menurut saya nih maksudnya pembuktian juga nih dari Mu maksudnya bahwa ke orang tua segala macam bahwa saya bisa juga berkembang dari desain, dari graffiti segala macam. Cuma seni itu maksudnya mungkin sekarang kan bapak dengan karya patungnya segala macam bisa sukses sampai sedemikian. Pun bisa juga membuktikan ke bapak bisa hidup dari desain, dari graffiti dimulai dengan berkomunitas bisa membentuk sebuah bisnis. Setuju. Ujung-ujungnya kan itu. Setuju. Berwirausaha juga maksudnya. Cuman kan bisa juga dibarengi dengan support komunitasnya. Ya. Dan aku juga setuju dengan ternyata graffiti itu nggak cuman di lingkup pertemanan. Terus kalau kalian bisa ngembangin si graffitinya itu bisa sangat luas tuh kayak masuk masuk kemana aja loh. Dan itu udah enaknya jadi anak desain ya. Sefleksibel itu ternyata. Kebetulan saya juga desain grafis. Tapi katanya aku dengar nih SMA-nya nggak pernah masuk.
Sak gitu SMA ujian nasional tapi milih BMX. Sak gitu. Ya sama sih dulu aku juga metal-metalan ya sama gua dulu milih kuliah tuh harusnya ada kuliah nih tapi milih ke Jakarta nonton Lamb of God tapi seru-seruan kayak gitu. Masa muda kapan lagi SMA harus gitu. Jangan salah. Saya SMA emang gak pernah sekolah, tapi ada nyumbang piala buat sekolah. saya ada nyumbang piala buat sekolah itu perlu piala. Kalau kalian pengen pinter, sumbanglah piala. Kayak gitu. Jokes kan, punya mau tempe tanggung jawab. Kayak gini mungkin biar ada dua berimbang lah ya maksudnya. Ya. Berprestasi tapi masalah nakal atau malasnya gimana sewajarnya sewajarnya namanya anak muda berproses sama kayak Janila mungkin kayak gini juga dulu soalnya pernah gitu cerita jadi itu kelas balik lagi ceritanya waktu mau ujian nasional saya ada kompetisi ke Jawa ini real ceritanya kayak gimana dan saya lebih milih kompetisi saksi hidupnya kakaknya dia. Dan kayak gitu dah sama yang kita rasain loh. Aku juga ada UTS apa UAS gitu, UTS gambar gitu. Aku malah milih keluar loh. Pidan lo hobby is my life. Jani pengantin tes lo. Tapi jadi pengalaman jadi pembelajaran juga. Tapi belajar katanya dari sekolah. Tapi kita belajar tuh dari kesalahan. Berarti sekolah tempat belajar yang benar apa enggak? Setuju saya lebih setuju belajar dari kesalahan. Kalau nggak pernah berbuat salah, jadi nggak bisa berbuat benar, nggak tahu benar. Benar. Menyamau tentik. walaupun tidak patut untuk ditiru ya. Terus cuma sharing pengalaman. Sharing pengalaman terus. Siapa tahu teman-teman ada mungkin pengalamannya kayak gitu bisa berbenah diri atau enggak apa. Jadi cermin. Cermin kan. Ya nidang pang tamat sih. Dah tergesung tamat. Terus gini mungkin biar ada dua arah obrolan tuh. Aku pengen bertanya nih sama Furious nih misalnya atau teman-teman di sini itu. Sebenarnya Furious tuh mulai kepikiran bikin podcast atau enggak merangkul teman-teman skena nih kayak gimana? Itu gimana? Dari awalnya tuh kayak gimana? Jadi awalnya saya sharing sama Pak Du. Buat sesuatu yuk yang bisa Pak Du tuh yang punya Furious. Jadi bosnya Furious, ownernya Furious. Jadi saya ngasih ide ke Pak Duedi. Pak Du buat sekarang kan lagi zamannya, bukan sekarang sih udah jauh-jauh hari, cuma baru terrealisasi. Kita bisa nyikapinnya itu sekarang kayak gitu. Baru meyakinkan Pak Bos untuk perlu waktu. Ya, paham. Akhirnya ide saya disupport. Ya saya mulai dulu dari teman-teman lingkungan terdekat dulu lah, circle kecil dulu. Untuk membantu ini obrolan yang ringan-ringan obrolan ringan. Tapi sebenarnya kita jarang bahas ini gitu nggak sih? Mau bagi sharing pengalaman, maksudnya kebetulan saya ada teman-teman yang menurut saya dia punya karya, punya usaha yang bisa maksudnya menurut saya bagus loh, bisa dikembangkan. Jadi saya giliran nih. Terus lanjut nih. Jadi saya punya ide untuk ngangkat itu dulu. Support teman lah juga. Teman karena kalau nggak ada teman juga podcast ini nggak jalan. Ya benar siapa juga yang mau gini. Saya bersyukur banget teman-teman udah kayakmu. Kemarin ada Akas. Ya sempat nonton. Kemarin ada Adit Bantar. Jadi saya mulai dari circle kecil dulu, support teman yang bisa yang asik diajak ngobrol lah dulu. Mungkin kedepannya bisa berkembang. Mungkin Mu punya teman dari kalangan graffiti juga yang menurutmu orangnya berpotensi tuh. Bisa dikasih media ini maksud buat bicara maksudnya. Entah ngasih edukasi atau sharing pengalaman segala macam. Terlihatnya bercanda,
Tapi setidaknya ada yang poin-poin kita pengen sampein deh. Ada yang kita pengen sampein buat pendengar atau penontonnya. Buat teman-teman, podcast ini juga tersedia di Spotify ya. Oh, Spotify. Terus apalagi? Ada selain di YouTube sih. Ini bakal tayang di YouTube, Dewi? Di YouTube Furious Bali. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, komen dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu berguna buat teman. Mungkin ada teman keluarga yang mau kayak sekarang kita bahas tentang graffiti, mau belajar graffiti bisa barangkali. Ya, tahu ke siapa kayak gitu ya. Dengan mulai rempah-rempah kayak siapa kayak gitu ya sih. Ya bisa dibilang buat media untuk teman-teman untuk nyampein keluh kesahnya, pengalamannya, bercerita aja sih. Ya benar. Bercerita obrolan ringannya ya, tapi ada kita dokumentasiin. Ya, dokumentasiin dan semoga bisa yang baiknya menginspirasi, yang buruknya jangan. Kalau jangan diikuti kalian buruk. Ya, jangan diikuti. Kalau bagus silakan. Oke, ya. Hidup tuh pilihan namanya. Setuju. Kata teman di luar adek. Le ortu punya apa sih nih? Enggak mau mabuk. Enggak ada kata mabuk. Baru satu botol. Thank you udah datang di podcast ya. Terima kasih. Nanti kalau tos gaul wi. Gitu katanya guys. Nanti kalau viewersnya sampai berapa gitu 2000 atau berapa kita buat yang ngobrol bareng Mu yang kedua ya. Wah, terima kasih guys. Mungkin ada temannya Mu lagi yang lebih lain bisa dia. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. See you guys. See you. Thank you Menyama Authentic. Thank you Furious Bali. Thank you Furious. Peace out. Man. Menyama aja no. Menyama, nongkrong aja dulu.